Halo halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini. Semoga semua yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang bilangan kuantum dan konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Nah, sudah pada penasaran kan? Yuk, langsung saja. Check this out. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang konfigurasi elektron menurut Bohr. Menurut Bohr, elektron mengelilingi inti atom pada tingkat energi atau kulit tertentu, dan setiap kulit akan diisi oleh sejumlah elektron tertentu, di mana jumlah elektron maksimum atau maksimal tiap kulit berbeda. Nah, di dalam tabel tersebut itu terdapat jumlah elektron maksimum dari kulit K hingga kulit N, dan cara menghitungnya menggunakan rumus 2N pangkat 2, di mana N merupakan kulit ke berapa. Nah, bisa kita lihat di dalam tabel tersebut, kulit K jumlah elektron maksimalnya 2, L8, M18, dan N32 hingga seterusnya. Nah, pada teori mekanika kuantum diketahui bahwa setiap kulit masih memiliki subkulit yang di dalamnya terdapat orbital, di mana dapat ditemukan elektron, atau bisa dikatakan orbital merupakan tempat keberadaan elektron. Lantas, bagaimanakah cara menentukan konfigurasi elektron berdasarkan teori atom mekanika kuantum? Nah, di bawah ini teman-teman akan mengetahui aturan penulisan konfigurasi elektron untuk atom berelektron banyak yang didasarkan pada aturan Aufbau, aturan Hahn, dan prinsip larangan Pauli. Eits, sebelum ke konfigurasi elektron menurut teori atom mekanika kuantum, kita belajar tentang bilangan kuantum terlebih dahulu ya. Teman-teman, menurut teori mekanika kuantum, untuk menyatakan tempat kedudukan elektron itu diperlukan 4 bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama yang berlambangkan N, bilangan kuantum azimut yang berlambangkan L, bilangan kuantum magnetik yang berlambangkan M, dan bilangan kuantum spin yang berlambangkan S. Oke, kita bahas satu persatu dari keempat bilangan kuantum tersebut. Yang pertama, ada bilangan kuantum utama yang berlambangkan N. Menentukan besarnya tingkat energi suatu elektron yang mencirikan ukuran orbital. Nah, semakin besar nilai N, itu semakin besar ukuran orbitalnya. Dan kemudian, bilangan kuantum utama ini juga menggambarkan tingkat energi utama orbital yang dapat dianalogikan sebagai kulit menurut teori atom Bohr. Jadi, bilangan kuantum utama yang lambangnya N ini itu menggambarkan kulit. Nah, kulit itu kan ada kulit 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi, kalau kulit K itu nilai N-nya sama dengan 1, karena kulit K adalah kulit yang pertama. Kemudian kalau kulit L, itu nilai N-nya sama dengan 2, kulit M sama dengan 3, dan seterusnya hingga Q, N-nya sama dengan 7. Bilangan kuantum selanjutnya adalah bilangan kuantum azimut yang berlambangkan L. Bilangan kuantum azimut menyatakan subtingkat energi atau subkulit yang menunjukkan bentuk orbital. Jadi orbital-orbital itu memiliki bentuk sesuai dengan harga L-nya. Nah, untuk subkulit dengan orbital S, maka harga L-nya sama dengan 0. Untuk subkulit dengan orbital P, harga L-nya sama dengan 1. Untuk subkulit dengan orbital D, harga L-nya sama dengan 2, dan seterusnya.
Next, bilangan kuantum yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik dengan lambang M. Bilangan kuantum magnetik menentukan arah orientasi di dalam ruang relatif terhadap orbital lain. Bilangan kuantum magnetik itu ada karena momentum sudut elektron. Gerakannya berhubungan dengan aliran arus listrik. Karena interaksi itu, elektron dapat menyesuaikan diri di wilayah tertentu di sekitar inti atom. Nah, daerah tertentu atau daerah khusus ini itu dikenal sebagai orbital. Orientasi elektron di sekitar inti dapat ditentukan dengan menggunakan yang namanya bilangan kuantum magnetik yang berlambangkan M. Jadi maksudnya orientasi elektron itu adalah arah atau tempat yang tepat dan benar ketika elektron berada di sekitar inti atom, dan orientasi elektron ini dapat ditentukan dengan menggunakan bilangan kuantum magnetik. Kemudian untuk penentuan bilangan kuantum magnetiknya, jadi kalau untuk subkulit S, diagram orbitalnya kan gambarnya satu kotak seperti itu, maka harga M-nya itu sama dengan 0. Kemudian untuk subkulit P, karena pada orbital P itu maksimal elektronnya ada 6, maka membutuhkan diagram orbital 3 di mana masing-masing orbitalnya itu berisikan 2 elektron. Dan untuk nilai M-nya itu sama dengan -1, 0, atau +1. Kemudian untuk subkulit D itu diagram orbitalnya ada 5. Dan untuk nilai M-nya itu bisa -2, -1, 0, +1, atau +2. Kemudian untuk F, karena F itu jumlah elektron maksimalnya ada 14, maka diagram orbitalnya ada 7, di mana nilai M-nya itu bisa sama dengan -3, -2, -1, 0, +1, +2, atau +3. Jadi nanti kalau misalnya nih ketika dikonfigurasikan elektronnya berhenti di 4s2 seperti itu, maka di dalam diagram orbital itu akan ada 2 elektron, spin ke atas dan spin ke bawah, dan maka kedua elektron tersebut harga atau nilai M-nya itu sama dengan 0 seperti itu. Kemudian jika berhentinya di 3p5, nah 3p5 maka nanti cara mengisikan elektronnya adalah 3 elektron dengan spin ke atas semua, kemudian dipasangkan dengan spin ke bawah. Berarti ketika ada 5 elektron, maka elektron terakhir akan berhenti pada diagram orbital yang ada di tengah-tengah, dan itu nilai M-nya sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, nanti akan ada video mengenai latihan soal tentang penentuan bilangan kuantum dari elektron terakhir sebuah atom. Jadi jangan lupa ya untuk disimak video tersebut. Kemudian bilangan kuantum yang terakhir adalah bilangan kuantum spin yang lambangnya adalah S. Bilangan kuantum spin itu menyatakan rotasi elektron. S dapat mempunyai nilai plus setengah yang dinyatakan dengan spin ke atas atau dinyatakan dengan tanda panah ke atas. Dan S juga dapat mempunyai nilai -setengah yang dinyatakan dengan spin ke bawah atau tanda panah ke bawah. Jadi kalau kita menggambarkan elektron di dalam diagram orbital yang kotak seperti yang sebelumnya saya jelaskan, itu kita menggambarkan elektronnya dengan tanda panah ke atas dan tanda panah ke bawah, atau spin ke atas dan spin ke bawah. Dimana untuk tanda panah ke atas atau spin ke atas itu S-nya sama dengan +setengah. Dan untuk yang tanda panah ke bawah atau spin ke bawah, maka S-nya bernilai -setengah. Untuk bilangan kuantum spin ini itu tidak berhubungan secara langsung dengan ketiga bilangan kuantum lainnya atau ketiga bilangan kuantum sebelumnya seperti bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, dan juga bilangan kuantum magnetik.
Bilangan kuantum spin ini nanti berhubungan dengan yang namanya prinsip larangan Pauli yang akan kita bahas pada materi tentang konfigurasi elektron berdasarkan teori mekanika kuantum. Nah, itulah tadi pembahasan tentang bilangan kuantum. Jadi bilangan kuantum ada 4, bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Baiklah, kita lanjut saja ya ke materi selanjutnya, yaitu konfigurasi elektron menurut teori mekanika kuantum. Oke, sekarang kita lanjutkan membahas materi tentang konfigurasi elektron. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi kali ini adalah 3.3, menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik, serta terampil menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektronnya. Nah, untuk menuliskan konfigurasi elektron, ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah aturan Aufbau, yang kedua aturan Hahn, yang ketiga prinsip larangan Pauli. Ya, dimulai dari yang pertama tentang aturan Aufbau. Menurut aturan Aufbau, pengisian orbital itu dimulai dari tingkat energi yang lebih rendah, kemudian ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, berikut adalah diagram orbital dari Aufbau. Jadi, dapat dilihat dari diagram orbital tersebut, untuk pengisian konfigurasi elektron itu dimulai dari 1s terlebih dahulu, kemudian ke 2s, kemudian ke 2p, lanjut ke 3s, ke 3p, dan seterusnya hingga ke 7s. Di mana untuk orbital S itu maksimal elektronnya berisi 2, untuk P itu 6 elektron, untuk D itu 10 elektron, dan untuk F 14 elektron. Lanjut ke aturan yang kedua, yaitu aturan Hahn. Pada pengisian orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama, yaitu orbital-orbital dalam satu subkulit, mula-mula elektron akan menempati orbital secara sendiri-sendiri dengan spin yang paralel, baru kemudian berpasangan. Jadi aturan kedua ini adalah aturan untuk mengisikan elektron ke dalam orbital, di mana pengisiannya itu awalnya atau pertamanya diisikan satu persatu terlebih dahulu dengan spin yang sama, baru kemudian dipasangkan. Kita lihat contoh berikut ini. Terdapat konfigurasi elektron dari 8 oksigen. Jadi nomor atom oksigen itu adalah 8, jumlah elektronnya berarti kan 8. Nah, kita konfigurasikan. Dimulai dari 1s2, 2s2, dan 2p4. Jadi orbital S diisi terlebih dahulu maksimal 2 elektron, baru kemudian lanjut ke P, di mana P ini maksimal 6 elektron. Tetapi supaya jumlah total dari oksigen ini kan butuh 8 elektron, maka yang 2P hanya diisi 4 elektron. Kalau diisi 6 elektron, maka nanti jumlah elektronnya menjadi berapa? Iya, menjadi 10, bukan 8 lagi. Jadi elektron itu yang ditulis yang di atas, pangkat yang ada di atas, 1s2, 2s2. Nah, 2 yang di atas itu adalah jumlah elektronnya. Nah, terus bagaimana cara menuliskan atau menggambarkan diagram orbitalnya? Karena S itu maksimal 2 elektron, di mana untuk penulisan diagram orbitalnya, karena S itu maksimal 2, berarti kotaknya hanya 1, butuh 1 diagram orbital saja.
Kemudian untuk yang P, karena maksimal elektronnya itu ada 6, nah berarti butuh 3 kotak untuk menggambarkan diagram orbitalnya. Jadi kalau yang S, diisikan dulu 1 elektron dengan spin ke atas, kemudian baru dipasangkan dengan spin ke bawah. Spin itu tanda panah. Jadi kalau spin ke atas berarti tanda panah ke atas, kalau spin ke bawah berarti tanda panah ke bawah. Kemudian kalau untuk yang 2P4, nah itu berarti mengisikan dulu spin ke atas semua di 3 kotak. Jadi diisikan dulu spin ke atas semua, kan sudah 3. Nah satunya baru dipasangkan dengan elektron yang berada di sebelah kiri, sehingga jumlah elektronnya ada 4. Nanti kalau 5 bagaimana Ibu? Kalau 5 berarti di sebelahnya nanti ada dipasangkan 1 elektron lagi, dipasangkan dengan spin yang ke bawah. Jadi seperti itu pengisian orbital. Dimulai dengan spin ke atas terlebih dahulu, baru kemudian dipasangkan dengan spin ke bawah. Dan aturan yang ketiga adalah prinsip larangan Pauli. Dalam sebuah atom itu tidak boleh ada 2 elektron yang mempunyai keempat bilangan kuantum, baik bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin yang sama. Oke, di sini ada contohnya. Jika orbital 1s hanya ditempati 2 elektron, maka setiap elektron akan memiliki nilai n itu bilangan kuantum utama ya, sama dengan 1, kemudian L-nya sama dengan 0, dan M-nya sama dengan 0. Jadi baik elektron spin ke atas maupun spin ke bawah, itu harga ketiga bilangan kuantumnya sama-sama di kulit pertama, yaitu N-nya sama dengan 1, L-nya sama dengan 0, dan M-nya sama dengan 0. Karena kedua elektron tersebut memiliki 3 bilangan kuantum yang sama, maka prinsip larangan Pauli itu mensyaratkan bahwa bilangan kuantum yang keempat harus berbeda. Nah, bilangan kuantum yang keempat itu yang apa? Yaitu bilangan kuantum spin. Oleh karena itu, satu orbital maksimum atau maksimal hanya berisi 2 elektron dengan spin yang berlawanan, supaya nilai S-nya untuk elektron dengan spin ke atas itu nilai S-nya sama dengan +1/2, sedangkan elektron dengan spin ke bawah itu harga S-nya sama dengan -1/2. Nah, jadi kalau digambarkan dengan spin yang berlawanan, maka 2 elektron tersebut harga keempat bilangan kuantumnya itu ada yang berbeda. Berbedanya di mana? Berbedanya adalah terletak pada bilangan kuantum spinnya. Oke, selanjutnya tentang penyederhanaan konfigurasi elektron. Penulisan konfigurasi elektron itu dapat disederhanakan melalui penggantian susunan elektron pada kulit atom dengan lambang unsur gas mulia yang sesuai. Sebelumnya, gas mulia itu ada unsur apa saja? Ada unsur He, kemudian ada unsur Ne, kemudian ada unsur Ar, kemudian ada unsur Kr, Xe, dan Rn. Kita lihat contohnya di sini. Di sini ada Ne itu termasuk salah satu unsur gas mulia dengan nomor atom 10. Kemudian jika kita ingin menuliskan konfigurasi elektron dari Na, maka kita bisa menyingkatnya dengan menuliskan Ne kemudian dilanjutkan dengan 3s1. Jadi 1s2, 2s2, 2p6-nya itu sudah dituliskan atau sudah digantikan dengan lambang unsur Ne. Kemudian contoh yang kedua, jika kita ingin menuliskan konfigurasi elektron dari Sc dengan nomor atom 21, maka kita bisa menyederhanakannya dengan menuliskan lambang unsur Ar, di mana Ar ini nomor atomnya 18. Jadi untuk konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p6 yang jumlah elektronnya 18 itu sudah digantikan dengan Ar, sudah digantikan atau dituliskan dengan lambang unsur Ar. Jadi untuk penyederhanaan konfigurasi elektron Sc dengan nomor atom 21 itu menjadi Ar 3d1 4s2. 2 s 2. 2 p 6 2 s 2 2 p 6 yang jumlah elektronnya 18 itu sudah digantikan dengan Ar, sudah digantikan atau dituliskan dengan lambang unsur Ar. Jadi untuk penyederhanaan konfigurasi elektron Sc dengan nomor atom 21 itu menjadi Ar 3d1 4s2. 2 p 6 yang jumlah elektronnya 18 itu sudah digantikan dengan Ar, sudah digantikan atau dituliskan dengan lambang unsur Ar.
Oke, pembahasan kita selanjutnya mengenai logam transisi yang memiliki konfigurasi elektron yang unik. Jadi logam transisi itu di sini khususnya untuk nomor atom yang lebih dari 20. Nah, ini ada contohnya. 21Sc konfigurasinya kan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Itu kalau sesuai urutan dari diagram orbital. Atau bisa kita singkat seperti yang sebelumnya dijelaskan menggunakan lambang unsur gas mulia. Jadi bisa 21Sc itu sama dengan Ar, 4s2, 3d1. Nah, tetapi faktanya untuk konfigurasi elektron 21Sc ini itu ada yang dibalik, yaitu 4s2 dan 3d1-nya. Nah, dibaliknya 3d1 dituliskan terlebih dahulu, baru kemudian 4s2-nya. Nah, lantas mengapa bisa terjadi seperti ini? Nah, ini jawabannya. Proses pengisian elektron itu menyebabkan terjadinya perubahan tingkat energi. Kulit atom tidaklah seperti botol yang kaku, yang keras, akan tetapi bersifat fleksibel yang memungkinkan terjadinya perubahan tingkat energi. Jika kita perhatikan, ketika elektron mulai mengisi orbital-orbital, maka elektron akan mengisi orbital yang memiliki tingkat energi terendah terlebih dahulu, baru kemudian yang lebih tinggi darinya. Pada awalnya, tingkat energi untuk 4s itu sedikit lebih rendah di bawah tingkat energi 3D, jadi hanya sedikit saja ya. Nah, hal ini menyebabkan elektron akan mengisi 4s terlebih dahulu. Akan tetapi, segera setelah satu buah elektron mengisi subkulit 3D, seperti pada unsur 21Sc di atas, maka subkulit 3D akan turun sedikit tingkat energinya di bawah 4s. Nah, semakin banyak elektron yang mengisi subkulit 3D itu maka semakin jauh pula penurunan tingkat energi 3D, sehingga beda energi antara 3D dan 4s pun akan semakin jauh, seperti yang terjadi pada unsur 30Zn. Nah, oleh karena itu, karena subkulit 4s sekarang lebih tinggi tingkatan energinya daripada subkulit D, maka untuk susunan konfigurasi elektronnya 3D itu terlebih dahulu, baru kemudian 4s, karena alasannya adalah energinya yang lebih tinggi. Kemudian ada aturan yang lainnya, yaitu mengenai kestabilan subkulit D penuh dan setengah penuh. Pada tingkat dasar, elektron-elektron berada pada keadaan yang paling stabil. Nah, elektron-elektron di dalam subkulit D akan lebih stabil apabila subkulit D itu berisi elektron penuh atau setengah penuh. Artinya kalau penuh berarti berisi 10 elektron, kalau setengah penuh berarti berisi 5 elektron. Nah, pengecualian ini itu dapat terjadi pada konfigurasi elektron dengan nomor atom 24, 42, 29, 79, 47, atau 74. Jadi, di sini saya menuliskannya tidak urut supaya teman-teman mudah dalam menghafalkan nomor-nomor atom yang mengalami pengecualian kestabilan subkulit D penuh dan setengah penuh. Kita lihat contohnya di sini, ada unsur krom dengan nomor atom 24, konfigurasi elektronnya adalah Ar, 3D4, 4s2. Nah, kestabilan subkulit D penuh dan setengah penuh itu artinya kan yang 4 itu nanti menjadi setengah penuh yaitu 5, kemudian yang 9 menjadi penuh yaitu 10. Caranya adalah dengan elektron dari subkulit S itu berpindah ke subkulit D. Sehingga untuk Cr dengan nomor atom 24, konfigurasi elektron yang stabil adalah Ar, 3D5, 4s1. Jadi satu elektron dari orbital S itu berpindah ke orbital D, seperti itu. Pembahasan selanjutnya tentang konfigurasi elektron ion. Seperti yang kita ketahui, ion itu kan ada dua, yaitu ion positif dan ion negatif. Untuk konfigurasi elektron anion,
Anion bermuatan Y- itu terbentuk dari atom netralnya dengan menyerap sejumlah Y elektron. Elektron yang diserap itu mengisi orbital dengan tingkat energi terendah yang belum penuh. Contohnya di sini ada 17Cl dengan konfigurasi elektron Ne 3s2 3p5. Maka untuk ion 17Cl- karena menambah satu elektron atau menyerap satu elektron, maka satu elektron tersebut masuk ke dalam 3p. Sehingga untuk 17Cl- konfigurasi elektronnya menjadi Ne 3s2 3p6. Untuk konfigurasi elektron kation, kation bermuatan Y+ terbentuk jika atom netralnya melepaskan sejumlah Y elektron. Elektron yang dilepas merupakan elektron dari kulit terluar. Contohnya ada 26Fe dengan konfigurasi elektron Ar 3d6 4s2. Maka kalau ada pertanyaan kutuliskan konfigurasi ion dari Fe2+, maka dua elektron yang dilepaskan itu adalah yang berada pada kulit keempat atau yang berada pada subkulit 4s. Jadi untuk konfigurasi ion Fe2+ itu menjadi Ar 3d6. Dan untuk konfigurasi elektron ion Fe3+ karena melepaskan 3 elektron, yang 2 elektron dilepaskan dari 4s dan yang 1 elektron dilepaskan dari 3d. Jadi untuk konfigurasi ion Fe3+ adalah Ar 3d5. Next, tentang elektron valensi. Elektron valensi adalah elektron yang dapat digunakan untuk pembentukan ikatan kimia. Elektron valensi ini terletak pada kulit terluar. Untuk kulit valensi itu tempat atau letaknya elektron valensi ya. Untuk golongan utama, kulit valensinya adalah Ns dan Np, sedangkan untuk golongan transisi atau golongan B itu N-1d dan Ns. Kita lihat contohnya. Konfigurasi elektron Cl dengan nomor atom 17 itu kan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 atau disingkat Ne 3s2, 3p5. Nah, di sini terlihat bahwa kulit valensi atau kulit terluarnya adalah 3s dan 3p. Sehingga jumlah elektron valensinya tinggal menjumlahkan saja. 2 ditambah 5 sama dengan 7. 2 itu dari subkulit 3s atau dari kulit valensi 3s, sedangkan 5 itu dari kulit valensi 3p. Jadi jumlah elektron valensi pada atom Cl itu sama dengan 7. Oke teman-teman, pembahasan kita kali ini tentang bilangan kuantum dan juga konfigurasi elektron sampai elektron valensi telah selesai. Untuk latihan soalnya nanti akan ada di next video. Next video kita akan membahas tentang cara menentukan letak unsur di dalam tabel periodik unsur dengan menggunakan konfigurasi elektron. Jangan lupa untuk menyimaknya ya. Oke, sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.